Xiao Chen perlahan bangkit, dan energi esensi yin yang puisan di tubuhnya bocor tak terkendali. Gua segera menjadi dingin. Energi inti sejati listrik Xiao Chen juga bercampur dengan ki dingin ini, bergabung dengannya. Ki dingin ungu yang terlihat memaksa kelompok itu keluar dengan tekanan yang tak tertahankan. Energi esensi yin telah mengalir ke danau energi esensi sejati di dantian Xiao Chen. Energi esensi yin yang dimurnikan dari energi baleful yin yang berusia 10.000 tahun sepenuhnya menutupi energi esensi sejati. Energi dingin ini menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen. Xiao Chen baru saja memasuki tahap esensi yin, dan kedua energi itu belum sepenuhnya menyatu. Dia akan membutuhkan banyak waktu kemudian untuk menyerap energi esensi yin yang diubah dari energi yin baleful yang berusia 10.000 tahun. Energi baleful yin ini benar-benar hidup hingga menjadi energi yin baleful yang berusia 10.000 tahun. Saat ini, kultivasi Xiao Chen sudah berada di puncak tahap esensi yin. Energi yin baleful yang berusia 10.000 tahun. Anda benar-benar menyempurnakan semuanya. Petik 2. Fang Yun mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak percaya. Dia mengira Ye Bai sangat kuat, tapi tidak sekuat ini. Xiao Chen menyapu pandangannya ke sekeliling sebelum menatap lurus ke arah Fang Yun. Kemudian, niat membunuh melintas di matanya. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul di depan Fang Yun, mengepalkan tangannya dengan erat. Suara pecahan es memenuhi udara, bersamaan dengan derak dan kilatan listrik. Rambut panjang dan pakaian Xiao Chen bergetar liar saat dia meluncurkan pukulan sederhana. Itu seperti naga sejati listrik yang mengeluarkan ki dingin dari tubuh energinya, dingin, beku, dan mengamuk. Bang! Pukulan ini menyapu semua yang ada di depannya semudah mematahkan dahan yang kering dan mati. Itu menghancurkan semua teknik bela diri yang Fang Yun lakukan yang terbaik untuk diluncurkan, dia tidak bisa melawan sama sekali. Energi esensi yin yang kuat memberi Xiao Chen keuntungan besar, memungkinkan dia untuk menghancurkan musuhnya secara langsung. Xiao Chen bahkan tidak perlu melakukan teknik bela diri. Yang dia butuhkan hanyalah pukulan ringan. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah menyerap energi yin baleful yang berusia 10.000 tahun ini, kecakapan tempurnya setidaknya 3 kali lipat. Lebih penting lagi, Xiao Chen menerobos kemacetannya, potensinya meningkat beberapa kali lipat. Pada hari-hari berikutnya, saat dia mencerna dan memurnikan energi esensi yin yang kasar dan mengamuk di tubuhnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Fang Yun terbang kembali, muntah seteguk besar darah. Kabur, kelompok itu tidak lagi berani tinggal. Setelah mereka berdiri, mereka berbalik. Energi yin baleful yang berumur 10.000 tahun. Pertemuan yang kebetulan. Ketakutan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Berlari untuk hidup mereka adalah hal yang paling penting. Keempatnya kabur secara bersamaan. Xiao Chen tidak mengejar mereka semua, tetapi ada satu orang yang harus dia tangkap bagaimanapun caranya. Feng Yun dari kuil sekte teratai. Xiao Chen mendorong dengan kakinya dan menguji beberapa hal yang dia pahami dari Ink Flame Tiger dalam teknik gerakannya. Ketika tubuh Xiao Chen ditembak, api samar membakar permukaan tubuhnya. Ini adalah hasil dari bergerak terlalu cepat. Energi esensi sejati pelindungnya bergesekan dengan keras ke udara, yang menyala. Sekarang, Xiao Chen mengerti mengapa bulu Ink Flame Tiger selalu memiliki api hitam yang menyala di atasnya. Selama tes ini, kecepatan linier Xiao Chen menjadi sangat cepat, mata tidak dapat sepenuhnya menangkap gerakannya. Ketika Xiao Chen tiba oleh Feng Yun, pihak lain baru setengah jalan untuk berdiri. Puci, Xiao Chen mengulurkan tangan dan meraih leher Feng Yun, lalu langsung mengangkatnya. Hanya pada saat inilah yang lain sepenuhnya bangun dan mulai melarikan diri. Namun, perkembangan ini mengejutkan mereka, dan mereka hampir tersandung. Saat ini, Xiao Chen fokus pada Feng Yun dan tidak bisa diganggu dengan yang lain. Dia sangat perlu mencari tahu berita tentang gereja teratai hitam. Bicaralah, apakah kamu mengetahui identitasku? Xiao Chen dengan dingin menatap Feng Yun. Tatapannya sedingin es seperti dewa kematian. Kombinasi sesak napas dan ketakutan menghancurkan pertahanan mental Feng Yun. Akibatnya, Feng Yun menumpahkan semua yang dia tahu. Setelah mendengar itu, Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan. Gereja teratai hitam masih tidak mengetahui keberadaannya. Gereja teratai hitam sepertinya tidak menginginkan bantuan orang luar ketika itu datang kepadanya. Terlepas dari apa artinya ini, itu adalah kabar baik bagi Xiao Chen. Xiao Chen membutuhkan waktu. Dengan waktu yang cukup, dia akan menginjak-injak gereja teratai hitam cepat atau lambat. Aku sudah mengatakan semuanya. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Feng Yun memohon. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak punya rasa malu. Dari saat kamu bekerja dengan Wei He untuk mencoba dan membunuhku,
kamu seharusnya mengharapkan ini. Secara alami, Xiao Chen tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi. Energi esensi sejatinya yang mengamuk bercampur dengan energi esensi Yin dan membanjiri meridian Feng Yun. Seketika, energi ini menghancurkan semua meridian dan organ internal Feng Yun, memadamkan semua tanda kehidupan. Ketika Xiao Chen melepaskan, Feng Yun diam-diam jatuh ke tanah, benar-benar mati. Kakak Xiao Chen, Luonan dan Feier berjalan mendekat, merasa kaget dan takut. Beberapa ketakutan mengintai di mata mereka saat mereka melihat Xiao Chen. Setelah berinteraksi dengan Xiao Chen begitu lama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sisi dingin dan tidak berperasaan Xiao Chen. Aku berhutang budi pada kalian berdua. Tidak perlu menyebutkan sisanya. Tempat ini tidak aman. Kita harus pergi dulu. Xiao Chen selalu berhati-hati. Dia tidak menjadi sombong dan egois sebagai akibat dari maju ke tahap esensi Yin setelah menyerap energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun. Pada saat ini, dia masih memiliki banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, sejak memasuki tempat ini, dia merasa seperti seseorang sedang menatapnya setiap saat. Naluri Xiao Chen memberitahunya bahwa itu tidak aman. Ah! Tepat ketika ketiganya bersiap untuk pergi, tangisan tajam tiba-tiba terdengar di depan, jeritan teror datang dari Fang Yun dan dua sekutunya yang masih hidup. Apa yang sedang terjadi? Luonan dan Feier merasa curiga. Saat berikutnya, kelompok tiga Fang Yun, yang sudah melarikan diri dari gua, berlari kembali dengan bingung. Sebelum Liu Mu dan Tuo Baiyun bisa berhenti, mereka berteriak sedih saat dua binatang buas menggigit mereka dan mengunyah terus-menerus. Fang Yun dari Clear Feather Sekte begitu ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah dan terus berlari kembali. Kera hitam iblis, anjing jahat berkepala dua, dan singa biru muncul dan memancarkan aura yang kuat saat mereka dengan dingin menatap Xiao Chen. Binatang buas Primal Core Realm Initiate. Ekspresi Feier dan Luonan sangat berubah. Tidak heran Fang Yun dan yang lainnya tampak seperti mereka telah melihat hantu. Memikirkan bahwa tempat ini memiliki tiga binatang buas mengerikan yang menjaga tempat ini. Sepertinya Anda adalah orang yang Tuan Jiao Snake ingin kami tangani. Kera hitam iblis itu bahkan tidak melihat ke arah Fang Yun tetapi hanya menatap lurus ke arah Xiao Chen. Saat melihat ketiga binatang buas itu, hati Xiao Chen yang cemas malah menetap. Jika ini adalah keberadaan terkuat di sekitar, paling-paling hanya memulai binatang buas Primal Core Realm, tidak ada yang perlu ditakuti. Paling tidak, mereka tidak akan menjadi masalah. Xiao Chen berdiri di depan Luonan dan Feier, tidak menunjukkan rasa takut saat dia melihat ketiga binatang buas itu. Dia perlahan melepaskan auranya yang mengandung Daomite. Dia menghadapi tiga binatang buas sendirian tanpa mundur setengah langkah. Pada saat ini, Xiao Chen cukup percaya diri untuk menghadapi ketiga binatang buas ini. Tidak peduli seberapa kuat kera hitam iblis itu hanyalah binatang buas Primal Core Realm yang memulai. Dibandingkan dengan ahli minor Primal Core tingkat menengah seperti lelaki tua berjubah biru itu bukan masalah besar. Adapun anjing jahat berkepala dua dan singa biru itu, mereka hanya memiliki level yang sama dengan Ink Flame Tiger itu. Saat masih menjadi pembudidaya tahap esensi sejati, Xiao Chen tidak takut pada harimau api tinta, apalagi sekarang. Xiao Chen berdiri tegak dengan pedang terangkat, diposisikan di paling depan, tidak takut akan pertempuran. Anjing jahat berkepala dua dan singa biru gemetar dan mundur selangkah di depan kecemerlangan tajam Xiao Chen. Hanya kera hitam iblis yang tidak mundur. Namun, ketika menghadapi kecemerlangan seperti itu, hatinya yang semula santai segera menjadi waspada. Sederhananya, itu takut. Sangat jarang seekor binatang buas hidup sampai sekarang dan mendapatkan kultivasi seperti itu, jadi dia tidak mau mengambil risiko. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Tidak peduli siapa itu, mereka semua merasakan dingin yang pahit dan tak tertahankan. Sampah. Semua sampah. Apa gunanya memilikimu di sini? Petik 2. Tangisan yang aneh, dalam, dan serak menggelegar di telinga semua orang. Tiga binatang buas segera menjadi sangat ketakutan sehingga mereka berlutut, gemetar tanpa henti. Suara mendesing. Hisap kuat tiba-tiba datang dari mulut gua. Hisap ini tak tertahankan, tidak ada seorang pun, termasuk Xiao Chen, yang dapat memblokirnya. Ketakutan mencengkeram Xiao Chen, melumpuhkannya saat tubuhnya diseret mau tak mau. Kakak, tiga binatang buas dan Fang Yun langsung tersedot keluar dari gua. Kemudian, hisapan berhenti. Xiao Chen dan yang lainnya mendarat bersamaan. Tegukan keras terdengar, dan kepala ular raksasa tiba-tiba mendarat di tanah, menghalangi ketiganya. Mata merah di kepala ular memandang ke bawah pada ketiganya dari atas,
membuat mereka semua gemetar tak tertahankan. Seketika, kesadaran melanda pikiran Xiao Chen seperti sambaran petir. Ternyata ini adalah ular kecil yang disebutkan oleh Little Yellow Feather. Benar-benar sedikit, dua binatang buas setengah langkah Primal Core Realm, satu kera iblis Primal Core Realm, dan satu snake. Ular itu menelan mereka semua tanpa jeda, bahkan tidak meninggalkan sisa. Xiao Chen dan teman-temannya berdiri di pintu masuk gua, memandangi kepala ular raksasa Jiao itu. Mereka tidak berani bergerak sama sekali, bahkan bernapas dengan keras pun tidak. Kepala ular Jiao seperti gunung kecil yang menghalangi pintu masuk. Mata merahnya menatap Xiao Chen dari atas. Ada tekanan yang sangat kuat. Xiao Chen masih baik-baik saja, tetapi Luonan dan Feier sama-sama memerah, ki dan darah mereka di bawah banyak tekanan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin menderita stroke dan bahkan mati. Pada saat ini, Xiao Chen merasa ingin memakan Little Yellow Feather. Jika Xiao Chen tahu bahwa seekor ular Jiao menjaga energi Yinba level yang berusia 10.000 tahun ini, dia tidak akan mengambil risiko ini bahkan jika dia 10 kali lebih berani. Tekanan yang begitu kuat dari ular Jiao ini bukan karena tubuhnya yang besar tetapi kekuatannya yang besar. Xiao Chen memperkirakan bahwa ular Jiao ini telah mencapai alam inti utama-utama tahap akhir. Ular Jiao ini sangat dekat dengan alam laut awan, oleh karena itu kekuatannya yang mengerikan. Seorang pembudidaya laut awan dapat dengan mudah mengolah energi jiwa. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dianggap sebagai ahli. Di alam besar terdekat, pembudidaya Cloud Sea adalah ahli puncak. Satu alam besar biasanya tidak akan memiliki lebih dari 3 keberadaan seperti itu. Bahkan di seluruh wilayah Matahari Ungu, tidak banyak ahli Cloud Sea Realm juga. Ular Jiao ini sebelum kelompok adalah seorang ahli yang hampir setara dengan pembudidaya laut awan. Kekuatannya pergi tanpa berkata. Belum lagi Xiao Chen, bahkan lelaki tua berbaju biru minor Primal Core Realm tahap menengah akan seperti semut di depan ular Jiao, seseorang dengan mudah dibunuh. Ini adalah lawan pada level yang sama sekali berbeda. Tidak ada cara perlawanan. Namun, yang mengejutkan semua orang, ular Jiao tampaknya takut akan sesuatu dan tidak segera membunuh kelompok Xiao Chen. Ketika melirik Little Yellow Feather, amarah langsung membara di hatinya. Itu burung ini. Gagak emas binatang suci. Ular Jiao di Gunung Yin yang mendalam dulunya adalah hewan peliharaan roh dari karakter utama. Karakter utama itu telah menyapu Starry Heavens dan di seluruh Martial Epoch, seseorang yang prestasinya bergema di mana-mana. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com menjadi hewan peliharaan roh di sisi karakter utama ini. Ular Jiao ini secara alami tidak akan memiliki penilaian yang buruk. Kembali ketika bulu kuning kecil datang, ular Jiao segera mengenalinya sebagai gagak emas binatang suci yang telah lama punah. Sekarang, di antara 100 ras desolate hebat, tidak ada lagi gagak emas berdarah murni di perlombaan gagak emas. Pada saat itu, ular Jiao segera mundur dan berbicara dengan bulu kuning kecil. Ketika mengetahui bahwa bulu kuning kecil tidak akan menelan energi Yinba level yang berusia 10.000 tahun, itu santai. Ingin membuat koneksi dengan bulu kuning kecil, ular Jiao mengobrol dengannya. Siapa yang akan membayangkan bahwa situasi akan berubah dalam sekejap mata? Little Yellow Feather telah membawa sekelompok orang. Ini mengerikan. Ular adalah atribut Yin. Bagi ular Jiao, energi Yinba level yang berusia 10.000 tahun adalah makanan langka. Ular Jiao telah berjaga-jaga di sini, berniat menunggu 1.000 tahun lagi, untuk membiarkan energi Ba level Yin yang berusia 10.000 tahun lebih matang sebelum menelannya dan langsung maju ke alam laut awan. Namun, orang-orang yang dibawa Little Yellow Feather bahkan lebih tangguh. Penilaian ular Jiao sangat bagus. Dengan satu pandangan, dapat dikatakan bahwa garis keturunan Xiao Chen luar biasa. Samar-samar merasakan bahwa Xiao Chen memiliki garis keturunan salah satu dari 100 ras desolate hebat. Namun, setelah mengamati untuk waktu yang lama, ular Jiao tidak dapat mengetahui yang mana dari 100 ras sunyi besar yang dia miliki. Garis keturunan Azure Dragon sudah terlalu lama hilang dari Dragon Rache. Selanjutnya, Xiao Chen mengenakan liontin giok Buddha, yang menekan aura garis keturunannya. Akibatnya, ular Jiao ini tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Namun, tidak peduli apa, garis keturunan yang dimiliki Xiao Chen jelas tidak lebih lemah dari 100 ras sunyi besar. Karakter seperti itu biasanya memiliki karakter utama atau faksi dengan sarana yang luar biasa di belakang mereka. Tidak peduli di mana orang seperti itu jatuh, para tetua di belakangnya akan dapat mengetahuinya dengan sangat cepat. Pada saat itu, ular Jiao akan kesulitan menyangkal keterlibatannya, dan tidak diragukan lagi akan mati.
Ular Jiao telah melihat banyak hal di tahun-tahun sebelumnya dan sangat jelas bahwa arti dari karakter utama itu berada di luar kemampuannya. Ular Jiao takut pada bulu kuning kecil dan identitas Xiao Chen, jadi ia hanya bisa melihat saat Xiao Chen memasuki tempat itu. Awalnya, ular Jiao berencana untuk menggunakan binatang buas Gunung Yin yang mendalam itu sebagai kambing hitam dengan memanggil mereka. Siapa tahu, kelompok binatang buas ini tertunda begitu lama. Pada saat mereka mengambil tindakan, Xiao Chen sudah benar-benar menghabiskan energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun, bahkan tidak meninggalkan sisa. Apa gunanya mereka datang saat itu? Yang lebih membuat frustrasi adalah bahkan ketika menghadapi hanya satu, ketiganya masih meringkuk dan tidak berani menyerang. Ular Jiao penuh amarah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia hanya bisa melampiaskannya pada ketiga binatang buas itu. Pada saat ini, ular Jiao menatap kelompok tiga dan bulu kuning kecil, yang bersembunyi di belakang Xiao Chen. Mata merah ular Jiao berkedip dengan cahaya redup saat niat membunuh yang dingin menyebar, membuat kaki semua orang mati rasa dan menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Ular Jiao ragu-ragu apakah akan menyerah atau pergi jauh-jauh dengan langsung menelan kelompok orang ini dan binatang suci gagak emas. Namun, setelah memikirkan konsekuensi yang menakutkan, ia gemetar ketakutan. Akhirnya, di antara hidup dan amarahnya, ia memilih yang pertama dan meraung, "Enyahlah." Raungan mengamuk muncul di benak kelompok Xiao Chen, mengejutkan ketiganya dan menyebabkan mereka muntah seteguk darah. Kemudian, tubuh mereka terbang tak terkendali. Angin kencang berteriak melewati telinga Xiao Chen saat hujan batu terus-menerus jatuh di atas kepalanya. Xiao Chen adalah yang pertama mendarat. Kemudian, dia menstabilkan dirinya dan menangkap Luonan dan Feier sebelum mundur selangkah lagi. "Kamu baik-baik saja, kan?" Xiao Chen bertanya. Ketika keduanya mendarat, mereka terengah-engah tanpa henti. Setelah beristirahat untuk waktu yang lama, mereka secara bertahap memulihkan kulit normal mereka. Luonan berkata dengan rasa takut yang tersisa di dalam hatinya, "Sungguh ular Jiao yang menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari Master Sekte kita. Mengapa itu muncul di sini?" Petik 2. Fei petik terbalik air berbisik, "Ayo cepat pergi. Siapa yang tahu jika ular Jiao itu akan berubah pikiran?" Ular Jiao itu menakuti keduanya. Mereka mungkin akan mengingat kejadian ini seumur hidup. Bahkan sekarang, tubuh mereka masih gemetar. Xiao Chen menyapu pandangannya ke tempat itu. Ada banyak batu esensi Yin berkualitas baik di dekat tempat energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun berada. Batu esensi Yin juga dikategorikan ke dalam berbagai kualitas. Yang dekat dengan Ba level Yin energi yang berusia 10.000 tahun jelas berkualitas tinggi. Akan sangat sia-sia untuk mengabaikan begitu banyak batu esensi Yin puncak. "Duluan, aku akan datang setelah beberapa saat. Kakak Xiao Chen, ayo pergi bersama," desak Feier dengan agak cemas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Dia merasa bahwa ular Jiao tidak berani menyerang mereka bertiga. Sepertinya ular Jiao mengkhawatirkan sesuatu, jika tidak, mereka tidak akan bertahan selama ini. Sekarang dia mengerti itu, hatinya yang cemas menjadi tenang. Keduanya tidak dapat menghalangi Xiao Chen, jadi mereka akhirnya pergi lebih dulu untuk menunggunya bergabung kembali dengan mereka nanti. Tanpa membuang waktu, Xiao Chen dengan cepat menggali batu esensi Yin di dekatnya. Segera, dia telah memanen lebih dari 10.000 keping batu esensi Yin. Ki dingin di dalam gua menghilang, dan udara menjadi lebih kering. Nilai batu esensi Yin sangat tidak biasa. Kultivator dengan kultivasi yang agak tinggi tidak akan peduli dengan hal ini. Namun, sekte akan selalu membeli harta karun seperti itu dalam jumlah besar untuk memelihara murid-murid mereka. Beberapa penyuling dan alkemis memiliki persyaratan khusus untuk batu esensi Yin juga. Xiao Chen tidak perlu khawatir tidak bisa menjual sejumlah besar batu esensi Yin puncak yang dia pegang. Selain itu, mereka sangat berharga. Ketika dia selesai mengatur semuanya dan meninggalkan gua, dia merasakan sepasang mata menatapnya. Mungkinkah ular Jiao belum pergi? Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam dan tidak terburu-buru untuk bergerak maju. "Anak muda, kamu benar-benar serakah." Tiba-tiba, ular Jiao bangkit dari sungai, memperlihatkan separuh tubuhnya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Chen. Meskipun hanya setengah tubuhnya yang keluar dari air, ular Jiao ini sudah setinggi beberapa ratus meter, tampak seperti gunung. Tidak bingung, Xiao Chen melakukan salut dengan kepalan tangan. "Terima kasih, senior, karena memberiku ini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku pasti akan membalas budi ini."
Kemampuannya untuk menyerap energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun dan mendapatkan pertemuan yang begitu kebetulan adalah karena ular Jiao ini membiarkannya memilikinya. Ini sama sekali tidak berlebihan. Jika bukan karena saya mengikuti Lord Pan Huang ketika saya masih muda, yang mengurangi keganasan saya secara signifikan, saya benar-benar tidak akan peduli dengan garis keturunan Great Desolate Hundred Ratchas Anda. Tidak semua binatang buas memiliki temperamen yang baik seperti saya. Jelas, ular Jiao masih kesal. Meskipun Xiao Chen sangat sopan, itu tidak memberinya banyak wajah ketika berbicara. Tuan Pan Huang, Xiao Chen merasa terkejut. Saat dia melihat ke pihak lain, dia mengungkapkan ekspresi ragu. Pan Huang yang Anda sebutkan, apakah dia seorang ahli pedang yang menggunakan pedang? Pendekar salju musim semi, Pan Huang dari alam Kunlun. Mungkinkah ada Pan Huang kedua di alam seribu besar ini?